Oke, selamat malam semuanya. Hari ini saya akan bahas tentang konflik dan dinamika kelompok. Nah, sebenarnya konflik dan dinamika kelompok ini, kalau saya bilang sih materi yang ya sangat sensitif lah ya, karena memang kita membahas konflik gitu. Jadi akibat konflik sebenarnya akan terjadi sesuatu di dalam sebuah kelompok tim kerja. Itu yang kita namakan dengan dinamika kelompok. Nah, konflik itu adalah ketika salah satu kepentingan itu memberikan dampak negatif kepada pihak yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa bisa terjadi konflik, karena memang salah satu pihak itu memiliki sebuah keinginan, akan tetapi keinginan itu bisa direspon negatif ataupun bisa berdampak negatif terhadap pihak yang lain. Nah, itu akan menimbulkan konflik. Bisa jadi juga konflik ini akan membuat sebuah perubahan yang positif gitu ya. Jadi konflik ini pada dasarnya akan menimbulkan sesuatu yang negatif dan juga bisa menimbulkan sesuatu yang positif. Sesuatu yang positif dalam artian, misal ketika dua orang berkonflik, ada masalah antara dua orang ini, maka yang kedua ini akan berpacu untuk saya mau jadi lebih baik dibandingkan si A gitu ya. Atau si B akan berpikir saya mau lebih baik dibandingkan si A, supaya saya bisa menunjukkan ke perusahaan kalau saya ternyata lebih baik. Nah, itu akan menimbulkan sesuatu yang positif gitu ya, menimbulkan perubahan. Akan tetapi bagaimana konflik ini di mata perusahaan? Efek konflik di mata perusahaan itu ada dua. Yang pertama adalah ketika konflik ini akan bersifat fungsional. Yang kedua adalah konflik ini akan bersifat disfungsional. Fungsional dalam konflik yang terjadi itu akan memberikan dampak yang positif. Oke, misal ketika sebuah tim kerja itu lagi rapat gitu ya. Ketika lagi rapat, ada debat segala macam. Ini kan fokusnya adalah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oke. Akan tetapi konflik yang lagi diperdebatkan ini kan akan bisa menimbulkan konflik dalam sisi positif maupun negatif. Positif artinya adalah akan menimbulkan sesuatu yang lebih baik untuk perusahaan. Tetapi negatif ketika konflik ini kelewat batas, kalau kita bilang ya, dia tidak bisa tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan anggota tim yang lain, tidak mampu menghargai perbedaan. Nah, itu akan menghasilkan hal yang negatif di dalam rapat gitu ya. Nah, itu akan menjadikan konflik itu yang tadinya fungsional atau yang menghasilkan sisi yang positif bersifat menjadi disfungsional atau menghasilkan sesuatu yang menghalangi ataupun bersifat negatif gitu ya. Jadi konflik fungsional adalah terjadi di antara kelompok yang meningkatkan atau menguntungkan kinerja organisasi. Ketika konflik itu berfokus pada tugas, perdebatan yang ada justru akan meningkatkan hasil. Jadi wajar kalau ada perdebatan, bahkan sebaiknya misalnya kita dalam tim itu ada perdebatan. Kenapa? Akan keluar semua respon-respon dari seseorang gitu ya. Respon dari seseorang yang akan menanggapi ini bersifat baik ataupun tidak. Kalau bersifat baik, maka yang keluar adalah menguntungkan. Tetapi kalau tidak bersifat baik, yang ada adalah keluar tingkat emosi yang tidak bisa terkendali gitu ya. Konflik yang disfungsional itu terjadi kalau misalnya konflik yang terjadi, perdebatan yang terjadi itu malah justru menghalangi tujuan organisasi gitu. Dan konflik yang disfungsional ini bisa membuat orang-orang mulai bersifat antipati sehingga jauh dari tugas-tugas yang penting gitu ya, sehingga mulai meninggalkan beban-beban tugasnya. Tentu saja konflik yang bersifat negatif ini akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Yang pertama adalah manajer harus mengalihkan pemikirannya dari bisnisnya untuk menyelesaikan konflik gitu ya. Yang kedua adalah ada pihak yang harus membayar. Oke, ketika konflik terjadi, perdebatan terjadi dan hasilnya adalah hal yang negatif, ada ada sesuatu yang bersifat apa ya? Bersifat, kalau dirupiahkan itu akan ada yang hilang gitu ya. Karena contohnya adalah misal nih, konflik kita kayak tadi saya bahas, ada meeting, terus ada perdebatan, dampak itu ke konsumen gitu ya. Ada nilai yang hilang, dan itu harus dibebankan ke konsumen.
Yang ketiga adalah kesehatan kesejahteraan karyawan. Secara tidak langsung ketika kita sedang berkonflik dengan seseorang di dalam lingkungan kerja, otomatis akan jadi bahan pemikiran. Karyawan tersebut akan jadi stres, atau misalnya dia jadi terasa terbeban. Ya akibatnya apa? Tidak masuk kerja, bahkan bisa frustasi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa konflik sebenarnya memberikan efek negatif dan efek positif. Oke? Jika konflik di organisasi itu terlalu rendah, itu juga nggak akan baik. Kenapa? Ibarat kata tidak ada bumbu-bumbunya gitu ya, ya flat aja gitu. Karyawan juga bekerja ya kerja gitu ya, tidak ada sesuatu yang lain. Lingkungan itu tidak akan ada positif negatifnya gitu. Akan tetapi jika konflik itu terlalu tinggi atau perdebatan ini terlalu tinggi, ini juga akan menimbulkan resiko yang besar juga buat perusahaan. Bisa jadi mengancam tenaga kerja itu untuk resign. Idealnya adalah perusahaan mendukung konflik yang bersifat fungsional dan menghilangkan yang disfungsional ini. Oke, tetapi kalau yang namanya kita bilang konflik, pasti semuanya, apalagi manajer, itu akan menghindari terjadinya konflik, gitu ya. Banyak orang justru yang menghindari konflik. Tanpa kita sadari pun kita salah satu orang yang memang kalau bisa nggak usah ada konflik, nggak usah ada perdebatan. Padahal sebenarnya perdebatan itu bagus. Karena dalam perdebatan lah orang akan keluar untuk meresponi sesuatu gitu loh. Kita akan tahu capaian emosinya dia sampai sejauh mana. Sehingga ketika dalam kondisi yang emosi, banyak orang yang memang saya tuh pengennya yang terbaik buat perusahaan. Ada orang yang sisi emosinya saya pengen yang terbaik untuk perusahaan. Tetapi ada orang yang sisinya ketika emosinya keluar malah menimbulkan sesuatu yang negatif untuk perusahaan dari emosi tersebut. Sehingga banyak juga manajer bahkan perusahaan yang berusaha menghilangkan konflik. Padahal tidak selamanya konflik ini buruk gitu ya. Konflik yang dihilangkan ini pada dasarnya memiliki alasan tertentu juga kenapa orang berusaha menghilangkan konflik gitu ya. Karena memang dianggap ya di rumah pun diusahakan tidak boleh ada konflik di dalam rumah gitu ya. Eh, Tidak boleh ada perdebatan di dalam rumah gitu ya. Biasanya itu wajar, tidak boleh ada perdebatan di dalam rumah. Tetapi pada dasarnya perdebatan seperti apa dulu nih yang ada di dalam rumah? Kalau perdebatan yang membuat emosi emosi terpancing naik turun, nah itu yang dianggap di ranah aturan rumah itu sudah menjadi sesuatu yang kalau bisa dihindari gitu ya. Tetapi pada dasarnya kalau kita lihat dari sisi perusahaan, konflik ini akan membuat seseorang ini bisa terlihat, bisa dianggap. Tetapi bisa juga konflik ini akan membuat seseorang itu negatif. Contoh, ketika dua orang anak buah dari sebuah manajer, dua orang stafnya, itu sedang berkonflik, berdebat gitu ya, sedang berdebat, maka akan ada kemungkinan mereka akan mengalihkan itu untuk meminta pertanggungan jawaban dari si manajer. Artinya adalah mereka akan melirik manajer. Tetapi bisa jadi konflik ini akan membuat manajer ini berat sebelah gitu ya. Ada seseorang yang dia sukai, ada seseorang yang tidak dia sukai. Sehingga juga akan menimbulkan sesuatu yang tidak puas antara dua orang karyawan ini. Orang yang disukai, maka dia akan puas. Tetapi orang yang tidak disukai oleh manajer, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang dia rasa tidak puas bagi dia gitu ya. Sehingga ini akan membuat manajer ini tidak dipandang gitu ya. Bahkan konflik juga akan membuat manajer ini sedikit di luar tanggung jawabnya gitu loh. Akan membuat ini sedikit di luar tanggung jawabnya sehingga terkadang yang ini akan membuat orang tidak menghargai seorang manajer. Kenapa? Karena memang manajer merasa ini konflik di antara kalian berdua dan ini bukan di wilayah saya, bukan di ranah saya. Nah, ini akan membuat karyawan merasa tidak puas juga gitu ya. Ada beberapa jenis konflik yang bisa mempengaruhi fungsi kelompok. Yang pertama adalah konflik tugas. Kalau konflik tugas biasanya akan menimbulkan
perbedaan sudut pandang gitu ya. Artinya adalah ini kan bukan tugas saya, ini kan tugas dia gitu. Nah, itu konflik tugas. Konflik tugas ini akan mempengaruhi dinamika kelompok. Artinya adalah ketika kita sudah beranggapan loh ini kan bukan tugas saya, ini kan tugasnya dia. Nah, itu kelompok sudah mulai apa ya istilahnya, sudah mulai dinamikanya sudah mulai goyang gitu ya. Yang kedua adalah konflik hubungan. Artinya adalah ada terjadi hubungan yang tidak cocok antara di dalam sebuah kelompok antara perasaan suka dan tidak suka gitu ya. Perasaan tidak suka akhirnya akan menyebabkan ketegangan, bahkan menyebabkan perdebatan. Yang ketiga adalah konflik proses. Konflik proses artinya adalah terjadi konflik antara dalam pendelegasian tugas dan tanggung jawab. Dan ini terjadi ketika tanggung jawab ini dianggap tidak sesuai. Itu namanya konflik proses. Konflik sebenarnya bisa terjadi karena apa? Oke, konflik itu terjadi dan sering berpotensi. Konflik ini potensinya cukup besar ya terjadi dimanapun gitu ya. Dan ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya sebuah konflik. Yang pertama adalah karena memang kita saling ketergantungan gitu ya. Kita ini saling ketergantungan. Ketika kita tidak tergantung sama orang lain, ada dia atau tidak ada dia, dan kita tidak bergantung akan orang tersebut, tidak akan terjadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita membutuhkan dia. Sementara ketika kita butuh dia, dia tidak bisa memberikan apa yang kita mau, terjadilah konflik. Itulah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Jadi tanpa kita sadari ternyata bahwa ketergantungan kita akan orang lain karena memang kita pada dasarnya memang makhluk sosial ya, jadi kita saling membutuhkan. Ketika kita bergantung kepada orang lain, membutuhkan orang lain, dan orang lain tidak bisa menyelesaikan tugasnya, ya ini akan terjadi konflik. Yang kedua adalah ketika ada perbedaan tujuan. Oke. Harusnya dalam sebuah perusahaan kita kan tujuannya satu, untuk memajukan perusahaan, tetapi kan caranya berbeda-beda. Nah, ketika tujuan ini sudah mulai berbeda, yang satu saya ingin saya dapat nama, saya ingin saya ingin memajukan perusahaan. Ini kan tujuannya sudah berbeda. Otomatis dengan tujuan kita yang berbeda, cara kita juga akan pasti berbeda. Karena kenapa? Setiap orang akan melakukan cara dengan tujuan yang ingin dia capai. Ketika tujuannya sudah berbeda, otomatis caranya pun sudah akan pasti berbeda. Nah, cara yang berbeda inilah yang akan menimbulkan konflik di dalamnya. Ya. Yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya. Ini betul. Ketika sumber daya ini terbatas, orang akan berebut. Perebutan yang terjadi itu akan menimbulkan pertikaian, bahkan perdebatan, gitu ya. Yang keempat adalah struktur penghargaan. Penghargaan juga ini bisa menimbulkan konflik. Cara kita memberikan penghargaan pun, sistem reward ini pun akan menimbulkan konflik. Ada rasa saya sudah melakukan banyak hal, ternyata perusahaan sistem rewardnya tidak seperti itu, dan itu akan menimbulkan konflik. Yang kelima adalah perbedaan persepsi. Ini sudah pasti, perbedaan sudut pandang yang satu dengan yang lainnya ini pasti akan menimbulkan perdebatan dan ketidakcocokan. Ya, dampak negatifnya kalau seandainya ketidakcocokan ini terus berlangsung, ya akan menimbulkan konflik. Otomatis konflik ini akan menimbulkan konsekuensi gitu ya. Akibatnya adalah yang pertama, perubahan dalam grup. Ini sudah pasti. Ketika terjadi perdebatan, apalagi perdebatan ini bersifat negatif, otomatis akan terjadi perubahan. Oke, bisa jadi misal manajernya akan lebih otoriter. Bisa jadi kalau misalnya konflik ini bersifat positif, fokusnya kita akan berubah pada kegiatannya kita. Gitu ya. Kalau ternyata konfliknya bersifat negatif, akan terjadi penekanan pada loyalitas. Tuh. Maksudnya adalah yang tadinya orang loyal, ketika terjadi perdebatan dan ini bersifat negatif, orang itu tidak akan loyal kembali. Itu yang namanya penekanan pada loyalitas. Yang kedua adalah perubahan antar grup juga. Jadi tidak hanya di dalam grup saja, tetapi antar grup pun bisa terjadi gitu loh. Ketika memang konflik ini terjadi, misalnya ada kerjasama di dalam dua grup yang berbeda. Ada beberapa teknik dalam menyelesaikan konflik. Oke, yang pertama adalah konfrontasi untuk penyelesaian masalah. Jadi beneran memang harus
dikonfrontasikan masalah itu gitu loh, harus diperdebatkan dan itu harus diselesaikan. Kalau tidak terselesaikan, konflik ini akan terus berkepanjangan, sehingga masalah ini sebenarnya harus dikonfrontasi terhadap masalah itu sendiri. Oke, jadi akan terlihat sebenarnya permasalahannya, titik intinya di mana dan penyelesaiannya seperti apa. Yang kedua adalah konflik ini harus harus ada campur tangan dari atasan. Oke, atasan harus bisa menetapkan sasarannya. Ketika terjadi konflik, atasan harus bisa mengembalikan suasana kelompok ini dengan sasaran yang sebenarnya seperti apa. Yang ketiga adalah menambahkan sumber daya. Ketika tadi konflik terjadi karena kekurangan sumber daya, maka kita harus menambahkan sumber daya. Yang keempat adalah kita harus menghindari konflik. Menghindari dalam sisi, misal terjadi konflik yang sudah bersifat negatif, ya sebaiknya menekan diri sehingga menghindari konflik. Yang keempat adalah konflik ini diperhalus. Artinya bagaimana konflik bisa diperhalus, ini balik lagi ke anggota timnya. Ketika anggota tim bisa menekan emosinya, maka konflik yang terjadi akan bisa lebih halus. Menekan pribadi gitu ya. Jadi menahan diri sendiri sehingga konflik yang terjadi itu bisa lebih halus. Kalaupun ada konflik ya cuman ya sepercik saja. Selanjutnya adalah konflik juga bisa diselesaikan dengan kompromi. Salah satu cara yang paling cepat untuk menyelesaikan konflik ya kompromi lah ya. Konflik juga bisa diselesaikan dengan kekuasaan yang bersifat otoritatif atau otoriter gitu ya. Atasan akan bersifat otoriter untuk menghentikan konflik. Nah, ini cara yang paling cepat ya. Jadi anggota tim tidak boleh berkata apa-apa dan harus dengarkan kata-kata pimpinan gitu. Akan tetapi sebenarnya ini di luar saja konflik akan terselesaikan, tapi di dalam pun akan menimbulkan konflik sebenarnya. Bahkan konflik ini seperti gunung es, bahkan kekuasaan yang bersifat otoriter atau penyelesaian konflik yang bersifat otoriter ini akan menimbulkan gunung es sendiri di dalam lingkungan kelompok. Sedikit demi sedikit tertanam lagi konflik, maka konflik ini akan membatu sampai pada puncaknya konflik akan pecah. Yang selanjutnya adalah mengubah variabel manusia. Mengubah variabel manusia dalam artian variabel ini kan pendukung-pendukung ya, pendukung komponen, pendukung si Y gitu. Artinya adalah pendukung-pendukung manusia ini yang diubah. Misalnya emosinya yang tadinya level tinggi diubah gitu ya. Selanjutnya adalah mengubah variabel struktur. Nah, jadi tidak hanya manusianya tetapi strukturnya pun berubah. Serta mengidentifikasi musuh bersama. Nah, ketika kita membentuk sebuah tim kelompok, sebenarnya kita sudah harus tahu di dalam sebuah tim kita tim apa nih. Di dalam sebuah tim yang akan bisa menjadi musuh kita itu apa? Apakah emosi kita, apakah orang lain, ataukah tujuan kita yang berbeda? Maka ketika misalnya musuh kita bersama adalah tujuan kita yang berbeda, maka kita harus satukan nih dari awal. Kita harus memiliki tujuan yang sama, dan itu harus jadi mindset setiap orang gitu loh. Kita harus memiliki tujuan yang sama. Ketika tujuan kita sama, terjadi perdebatan, harusnya ini tidak akan mencapai konflik yang negatif ya, karena memang kita akan diingatkan kembali, kita tujuannya ini loh. Oh iya, kita tujuannya ini. Artinya adalah kita tidak bisa memaksakan keinginan kita sendiri untuk menyelesaikan sesuatu, untuk mencapai sesuatu ya. Itu adalah penyelesaian konflik. Salah satu penyelesaian konflik yaitu kompromi tadi ataupun negosiasi, dan negosiasi ini yang paling banyak dilakukan. Oke. Negosiasi ini adalah menyelesaikan konflik dengan kesepakatan bersama. Oke, artinya adalah secara bersama kita mengambil keputusan atau keputusan yang terjadi karena hasil musyawarah. Negosiasi yang paling sering digunakan adalah antara pihak baik dan pihak jahat, gitu ya. Negosiasi yang paling sering dilakukan itu adalah antara pihak baik dan pihak jahat. Jadi ya memang ketika ada dua orang dianggap yang satu baik, yang satu pihak yang jahat, maka kedua orang ini akan bernegosiasi. Yang kedua adalah nibel atau teknik yang meminta tambahan ketika terjadinya kesepakatan, gitu ya, itu istilahnya nibel. Jadi ketika terjadi kesepakatan ada sesuatu yang diharapkan, ada imbalannya, itu nibel namanya. Yang ketiga adalah negosiasi yang terjadi ketika tidak boleh terjadi kemenangan antara satu pihak.
Oke. Negosiasi ini pemecahan bersalahnya kan bersama, maka tidak boleh ada satu yang menang, tidak boleh ada satu yang jahat, gitu ya. Itu yang namanya negosiasi. Kalau misalnya ada satu yang menang, satu kalah, itu bukan negosiasi namanya. Yang keempat adalah kekuatan persaingan. Oke. Negosiasi yang terjadi atau si pihak yang sedang bernegosiasi itu akan menggunakan kompetitor dari lawan. Oke. Dia akan menggunakan, dan ini tidak hal yang ditutupi ya gitu loh. Terkadang perusahaan juga bisa memanfaatkan kompetitor untuk melawan pihaknya gitu ya. Ketika usulannya tidak terpakai, contohnya seperti ini. Ketika saya ingin, mudahnya ya, misal saya punya tujuan untuk membuat sebuah rumah gitu kan. Saya cari vendornya, saya cari tukang lah istilahnya. Ada tukang yang, ada beberapa orang yang saya jadikan referensi untuk menjadi uh, orang yang akan memperbaiki renovasi rumah ini. Oke, ketika saya bernegosiasi, oke, Pak, dari Bapak harganya berapa sampai rumah ini jadi? Saya bisanya 150, Bu. Yang satu mengatakan saya 100. Saya kan pakai dong. Loh, Pak, saya dapat dari sini harga 100 loh. Bapak bisa kurangin lagi nggak? Gitu loh. Nah, itu negosiasi yang saya manfaatkan. Saya membawa kompetitor untuk menghasilkan negosiasi, untuk mengalahkan si mengalahkan kekuatan si uh, orang yang satu lagi tadi itu, yang referensi saya yang satu lagi itu, gitu ya. Jadi negosiasi juga bisa saya memanfaatkan kompetitor saya untuk melakukan negosiasi dengan orang tersebut. Negosiasi juga bisa dilakukan untuk memisahkan perbedaan. Oke. Ini sudah pasti ketika ada beberapa orang ataupun misalnya dua kelompok yang menemui jalan buntu gitu ya. Kita harus bernegosiasi untuk memisahkan perbedaan. Ada apa sih? Kok bisa terjadi jalan buntu, udah nggak terjadi lagi kesepakatan bersama. Maka kita harus lakukan negosiasi untuk memisahkan perbedaan itu. Selanjutnya adalah negosiasi juga bisa digunakan ketika lemparan, kalau saya bilangnya lemparan bolanya rendah gitu ya. Untuk mendapatkan lemparan bola yang rendah, sama seperti balik yang saya punya tujuan untuk membangun rumah tadi. Saya kan memanfaatkan kompetitor dari si referensi yang satu untuk mendapatkan harga yang terendah. Nah, itu namanya low balling atau lemparan bola rendah. Saya pengen dapatkan harga yang terendah sebenarnya. Nah, itu juga saya gunakan negosiasi. Oke. Jadi konflik dan negosiasi ini bisa dipengaruhi oleh struktur organisasi juga. Oke. Struktur organisasi akan mempengaruhi karyawan, akan mempengaruhi budaya karyawan dalam berdebat, akan mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai karyawan, akan mempengaruhi visi karyawan juga. Oke. Ketika struktur organisasi karyawan, struktur pada dasarnya perusahaan itu struktur organisasinya sudah jelas ya, strukturnya itu sudah kuat, karena itu sudah dari lama dibangun. Oke. Struktur organisasi perusahaan yang gemuk, oke, tahu ya dalam artian gemuk ya. Misalnya manajernya ada manajer A, manajer B, manajer C, padahal satu departemen gitu ya. Itu namanya gemuk. Biasanya akan mempengaruhi sebuah organisasi gitu ya. Artinya ketika organisasi ini gemuk, sumber dayanya kan berlebih gitu. Dan cenderung untuk konflik ini akan lebih sedikit terjadinya. Tetapi dengan struktur organisasi yang lebih bersifat ramping gitu ya, bersifat ramping dalam artian yang memang manajer cukup satu departemen manajernya satu, atau bahkan beberapa departemen manajernya satu, artinya semuanya dirampingkan gitu ya. Itu biasanya akan muncul konflik yang lebih besar. Kenapa? Karena kepentingan tiap departemen ini kan berbeda. Sementara hanya ada satu pimpinan, dan ini akan cenderung memicu konflik yang lebih besar. Nah, struktur organisasi yang berbeda ini akan memberikan dampak. Oke, baik strukturnya itu gemuk, baik strukturnya itu ramping, tetap akan ada dampak. Yang pertama adalah
memberikan pengaruh pada perilaku individu ataupun kelompok yang membentuk organisasi. Sama seperti yang saya tadi katakan, ketika organisasi ini gemuk, tiap departemen punya pimpinan tersendiri, maka ini akan mempengaruhi tim di dalamnya. Saya hanya akan berkomunikasi sama pimpinan saya, karena saya tujuannya sama, pimpinan saya juga sama. Tetapi ketika organisasi ini ramping, beberapa departemen dijadikan satu pimpinannya, mereka kan departemen ini kan memiliki tujuan yang berbeda. Sementara pimpinan ini dari departemen yang mana gitu loh. Dan kalau pimpinannya ini bisa bersifat netral, ya konflik akan bisa dikurangi. Tetapi kalau ternyata pimpinannya tidak imbang juga ya, tidak netral juga, maka akan terjadi kepentingan yang misal uh, departemen produksi, departemen warehouse, departemen maintenance, misalnya pemimpinnya satu, padahal kan ini memiliki tujuan yang berbeda. Warehouse tujuan yang berbeda, produksi tujuan yang berbeda, maintenance tujuan yang berbeda. Ini akan memberikan pengaruh terhadap tiap orang yang nanti saya ngelapor sama pimpinan juga ya seperti ini gitu loh. Padahal kan kita punya tujuan yang berbeda. Nah, hal yang seperti itu yang akan mempengaruhi perilaku setiap individu gitu ya. Jadi struktur organisasi ini akan mempengaruhi individu juga. Yang kedua adalah struktur organisasi ini juga bisa memudahkan setiap orang untuk mengetahui jenis pekerjaan yang harus mereka lakukan. Ketika kita memiliki struktur organisasi yang jelas, baik itu ramping ataupun gemuk, orang di dalam tim ini akan mengetahui pekerjaan yang dia lakukan, job desk-nya dia seperti apa. Ketika struktur organisasinya ini nggak jelas, saya harus ngelapor ke siapa? Pimpinan saya sebenarnya siapa? Maka orang itu tidak akan tahu saya job desk-nya seperti apa sebenarnya. Itu ya. Yang ketiga adalah membedakan satu organisasi dengan organisasi yang lain. Ketika strukturnya ini jelas, maka departemen yang satu, kalian tugasnya, outcome-nya kalian akan seperti ini. Departemen produksi, outcome-nya adalah menghasilkan produk sebanyak mungkin. Departemen warehouse, outcome-nya adalah kalian harus bisa mendistribusikan produk sebanyak mungkin, finish good sebanyak mungkin. Departemen maintenance adalah kalian outcome-nya adalah mengurangi laporan-laporan kerusakan terhadap mesin dan segala macam. Nah, ini kan berbeda ya. Ketika strukturnya itu jelas, maka setiap organisasi itu juga punya outcome yang berbeda, output yang berbeda. Selanjutnya adalah ada implikasi rutinitas yang berulang. Ini sudah pasti. Ketika organisasi itu sudah memahami outcome-nya, sudah memahami job desk-nya, maka aktivitas yang berulang itu akan terjadi. Karena memang sudah bisa, ibarat kata sudah pendelegasiannya sudah jelas. Nah, untuk membentuk sebuah organisasi yang jelas, maka perlu perlu kerja keras dari salah satunya manajer. Oke? Manajer lah yang akan membentuk organisasi ini menjadi jelas atau tidak jelas. Oke? Nah, dalam membentuk sebuah organisasi yang jelas, manajer harus bisa melihat yang pertama adalah divisi dari tenaga kerja itu tersendiri, divisi dari pekerja itu sendiri. Departemen A spesialisnya kemana? Departemen B spesialisnya kemana? Dan itu harus jelas. Jadi divisinya itu harus dijelaskan dulu. Yang kedua adalah departemennya sendiri gitu ya. Yang pertama tadi divisi. Setelah divisi jelas, naik ke level departemennya. Oke, di dalam departemen kan ada ibarat kata unit terendahnya itu ya divisi. Oke. Naik ke posisi, kalau saya bilang ya pendepartemenan lah ya, tapi kan tidak ada istilahnya. Jadi ibarat kata unit terbesar dari si divisi ini itu juga harus diperhatikan gitu ya. Jadi saya juga memiliki departemen yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ketika saya punya divisi yang A tugasnya untuk apa, otomatis kan itu banyak divisi. Nah, divisi yang banyak itu dikumpulkan di dalam sebuah departemen. Oke, departemen ini spesialisnya apa gitu ya, cenderungnya akan kemana gitu. Bedanya departemen yang satu dengan departemen yang lain apa? Yang kedua adalah span of control. Artinya adalah ini akan berhubung dengan ruang lingkup kendalinya. Oke, departemen A, ruang lingkupnya akan seperti apa? Kontrolnya dia akan seperti apa? Kontrolnya dia sebatas apa? Itu ya. Yang ketiga adalah authority. Authority dalam artian ketika membentuk sebuah organisasi, otoritas yang bisa dia lakukan seperti apa? Mendelegasikan pekerjaannya itu akan sejauh apa? Apakah sifatnya tersentralisasi atau cenderung desentralisasi?
gitu. Jadi ketika kita membentuk sebuah organisasi, kita harus jelas juga nih otoritas saya dalam melakukan pekerjaan itu seperti apa, saya mendelegasikan pekerjaan gitu ya. Apakah pekerjaan yang saya delegasikan ini akan sifatnya tersentralisasi, akan dialihkan ke satu manajer, atau malah pekerjaan ini pelaporannya bersifat desentralisasi, bisa kemana aja pelaporannya gitu ya. Jadi itu harus jelas. Kalau ternyata dia bersifat ramping, maka besar kemungkinan akan tersentral. Tetapi kalau dia bersifat gemuk, kalau mau dibikin tersentral, nah itu caranya seperti apa? Nah itu yang harus difikirkan oleh manajer dalam membentuk sebuah struktur organisasi yang kokoh. Oke, desain organisasi ada beberapa hal. Yang pertama adalah bersifat sederhana. Oke, bersifat sederhana artinya ya sederhana lah ya. Biasanya ini dilakukan sama perusahaan-perusahaan kecil. Misal dari pemilik usaha langsung jatuh ke manajer, dari manajer langsung didelegasikan ke anak buah. Jadi ya memang sifatnya sederhana sekali. Yang kedua adalah strukturnya bersifat birokrasi. Nah, ini udah lebih apa ya? Udah lebih kokoh kalau saya bilang. Kenapa? Karena memang sudah jelas spesialisasinya, sudah jelas fungsi setiap orang, sudah jelas wewenang terpusat itu ada di siapa. Nah, kenapa birokrasi ini cocok? Dan ini sudah banyak diterapkan ya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang besar itu sifatnya sudah birokrasi. Kekuatannya adalah yang pertama, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan itu sudah terstandar gitu ya. Jadi setiap orang sudah melakukan apa yang harus dia lakukan. Yang kedua adalah menyatukan kekhususan dari beberapa departemen dan akan menghasilkan skala ekonomi yang baik. Artinya adalah tiap departemen-departemen ini kan memiliki spesialisasi masing-masing. Oke. Ketika ini dikumpulkan akan naik ke atas, ibarat kata jadi ada departemen A, departemen B, departemen C. Ini kan memiliki fungsi yang berbeda-beda, oke? Nah, departemen-departemen yang berbeda ini ketika yang namanya bersifat birokrasi, mereka kan harus melaporkan ke satu orang yang sama gitu ya, ke puncak yang sama. Nah, ini akan membuat ibarat kata kan birokrasi itu puncaknya satu ya. Ada satu ya minim ujungnya itu satu gitu ya. Itu yang namanya birokrasi. Misalnya apakah itu direktur keuangan atau CEO gitu, yang paling tinggi CEO misalnya. Nah, departemen-departemen yang berbeda ini kan akan disatukan kekhususannya gitu ya, kespesialisasiannya mereka akan disatukan dan dihandle oleh seorang pucuk pimpinan. Yang ketiga adalah kekuatannya, karyawan itu akan diberikan kesempatan untuk berbicara dengan bahasa yang sama dengan rekan sejawatnya. Itu kelebihan birokrasi. Artinya ada beberapa orang dengan fungsi yang sama, dengan jabatan yang sama, itu akan diberikan kesempatan untuk berbicara sesama rekannya. Akan tetapi kelemahannya adalah aturannya bisa berlebihan. Contoh, manajer menyampaikan ke bawahan tetapi bawahan tidak bisa naik ke atas gitu ya, karena dia hanya bisa dengan rekan sejawat. Yang kedua adalah tidak ada ruang untuk modifikasi, karena memang struktur birokrasi ini ya sudah satu dengan satu pucuk pimpinan, bentukan terus strukturnya seperti itu, ya udah harus itu aja. Jadi nggak ada ruang untuk dimodifikasi lagi, tidak bisa lagi digemukkan. Yang ketiga adalah karena memang tidak ada ruang untuk dimodifikasi, dampaknya adalah kurang inovatif gitu ya. Ketiga adalah birokrasi hanya akan efisien ketika karyawan menghadapi masalah-masalah sebelumnya sudah jelas dan diatur dengan cara penyelesaian yang seperti apa. Oke. Jadi ketika ada masalah yang baru, ya ini tidak akan baik birokrasi ini gitu loh. Tetapi ketika ada masalah yang sama dan sudah pernah diselesaikan, maka birokrasi kan sudah menghadapi masalah itu sebelumnya dan artinya masalah itu sudah bisa diselesaikan. Nah, itu kelemahan dari si birokrasi. Selanjutnya adalah struktur matriks. Struktur matriks artinya dia akan berbentuk matriks gitu ya. Garis wewenangnya itu bisa menggabungkan beberapa departemen. Contoh, laboratorium penelitian, rumah sakit, lembaga pemerintahan, perusahaan, pesawat terbang. Artinya dia bersifat matriks. Tahu ya matriks ya? Kelemahannya adalah karena memang dia sifatnya matriks, garisnya bisa kemana-mana, artinya adalah sulit untuk mengkoordinasikan tugas gitu ya, karena memang ini bisa kemana-mana, bisa ke A, bisa ke C, bisa ke D gitu ya. Contoh kayak laboratorium penelitian, orang dari manapun bisa masuk memberikan sampel ke lab itu gitu ya, dari bagian saraf, dari bagian penyakit
dalam atau bagian manapun itu bisa memberikan sampel yang sama ke lab. Akibatnya kan ada cross function gitu ya. Nah, kelemahannya adalah karena memang ini bisa cross, maka koordinasi itu akan sulit gitu ya. Dan bahkan bisa membingungkan. Tetapi kekuatannya adalah meminimumkan jumlah sumber daya. Nah, kelebihannya itu hanya dia sumber dayanya bisa dikurangi. Contoh, misal dari bagian saraf atau dari bagian penyakit dalam akan memberikan ke lab yang sama, otomatis kan tidak perlu dibukakan banyak lab. Nah, gitu ya. Sampai di sini yang bisa saya bahas. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, bisa dibahas ke saya. Terima kasih ya.